Ini adalah contoh pemetaan dari flowchart menjadi flow graph ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah flowchart. Kemudian kita petakan menjadi flow graph ya. Jadi prosesnya seperti yang tadi telah kita pelajari bersama ya. Jadi ketika ada percabangan atau predikat node, maka dia harus berdiri sendiri ya. Tetapi jika ada suatu yang sifatnya sekuensial ya, maka kita bisa menggabungkannya menjadi sebuah node ya. Jadi kita lihat di sini mulai dari awal ya. Jadi kita mulai dari node yang pertama, dia berupa suatu percabangan, dia bisa ke bawah sini atau bisa ke kiri ya. Jadi kita gambarkan pada flow graph untuk node 1, kemudian berlanjut ke node 2 atau ke node 11 ya. Jadi 1 bisa ke 2 atau ke 11. Kemudian dari node 2 dia pasti ke node 3 ya, tidak ada alternatif lain. Dari 2 dia pasti ke 3 sehingga kita bisa gabungkan 2 dan 3 ya menjadi sebuah node. Kemudian dari 3 dia bisa ke 6 atau bisa ke 4 ya. Jadi kita pecah di sini. Bisa ke 6 atau bisa ke 4 ya. Kemudian dari 4 pasti ke 5 sehingga 4 dan 5 bisa kita satukan karena dia berupa suatu sequence ya. Dia sesuatu yang berurutan, yang sekuensial. Kemudian dari 5 dia ke 10. Kemudian yang 6 ini bisa ke 7 atau ke 8 ya. Ke 7 atau ke 8. Kemudian dari 7 ke 9 dan dari 8 juga ke 9 ya. Kemudian dari node 9 dia ke 10. Jadi jika kita petakan akan seperti ini flow graph-nya. Kemudian kita bisa menentukan jumlah region-nya. Ini adalah region pertama. Kemudian ini adalah region kedua. Ini region ketiga. Dan yang terakhir yang di luar adalah region keempat. Jadi flow graph ini dia memiliki 4 buah region ya. Kemudian pada basis path testing kita setelah membuat flow graph ya, kita menghitung cyclomatic complexity ya. Cyclomatic complexity adalah angka yang menyatakan jumlah jalur independen ya, atau jalur dasar dari suatu program ya. Dia menunjukkan jumlah pengujian atau kasus uji yang harus dieksekusi. Jadi cyclomatic complexity ini kita jadikan acuan ya dalam menentukan jumlah kasus uji yang akan kita definisikan. Jalur independen atau independent path ini adalah setiap jalur dalam program yang memiliki setidaknya satu set pernyataan ya atau processing statement atau satu kondisi yang baru sama sekali ya atau belum digunakan oleh jalur sebelumnya. Jadi setiap independent path dia memiliki sesuatu yang unik yang belum pernah dilalui pada jalur yang sebelumnya. Jadi kita kembali pada contoh yang tadi. Setelah kita mendefinisikan flow graph, berikutnya kita hitung kompleksitas ya, cyclomatic complexity-nya. Jadi di sini cyclomatic complexity ini bisa kita hitung dengan menggunakan jumlah dari region ya. Jadi ini sama dengan ada 4 ya, karena regionnya ada R1, R2, R3, dan R4 ya. Jadi ada 4 region sehingga cyclomatic complexity-nya adalah 4, sehingga jumlah jalur independen juga ada 4 jalur ya. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4 ya. Jadi kita memiliki 4 jalur independen. Apa saja jalur independen tersebut? Yang pertama adalah dari node 1 ke node 11 ya. Kemudian jalur kedua dari 1 ke 2, kemudian ketiga, kemudian ke 4, 5, 10, kembali lagi ke 1, kemudian ke 11 ya. Jadi antara jalur 1
Dan jalur 2, ini ada sesuatu yang baru pada jalur 2 yang belum dilalui pada jalur 1, yaitu node 2, node 3, node 4, node 5, dan node 10 yang berwarna oranye ini ya. Kemudian pada jalur independen yang ketiga, ini jalurnya adalah 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11 ya. Di mana jalur yang ketiga ini dia memiliki 3 buah node yang belum pernah dilalui oleh jalur 1 maupun jalur kedua, yaitu node 6, 8, dan 9 ya. Kemudian jalur independen yang terakhir yang keempat adalah 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. Di mana jalur independen keempat dia memiliki sebuah node yang belum pernah dilalui pada jalur 1, jalur 2 maupun jalur 3, yaitu node 7 ya. Jadi ini adalah jumlah jalur independen, ada 4, sesuai dengan nilai dari cyclomatic complexity-nya. Sedangkan ini contoh bukan dari jalur independen ya. Jika kita membuat jalur 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11, ini bukan jalur independen ya. Mengapa? Karena dari semua node yang dilalui di sini, ini semuanya atau tidak satu pun ada yang baru ya, tidak ada yang baru sama sekali. Semuanya sudah pernah dilalui pada jalur 1, jalur 2, jalur 3, atau jalur 4. Jadi karena ini tidak ada yang baru, maka dia bukan jalur independen. Selain menggunakan region, kita juga bisa menghitung cyclomatic complexity dengan berbagai macam cara ya. Jadi yang pertama tadi dengan menggunakan jumlah region. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan jumlah sisi ya. Jumlah sisi E dikurangi jumlah simpul N, kemudian ditambah 2 ya. Kemudian kita juga bisa dengan rumus P plus 1 ya, di mana P adalah predicate node ya. Jadi jumlah predicate node ditambah 1 ya. Jadi dari contoh yang tadi, yang sebelumnya, kita akan dapati bahwa VG-nya adalah 4 ya. Adalah 4 sesuai dengan jumlah region, atau bisa kita hitung nilai 4 ini dari 11 jumlah sisi dikurangi 9 buah jumlah dari simpul ya, ditambah 2 ya, hasilnya juga 4. Atau kita juga bisa dengan menggunakan jumlah dari predicate node. Di sini ada 3 predicate node, kemudian ditambah dengan 1 ya, ini sama dengan 4.